Kali ini saya berada di Banjar Batu Bulan Rock City, teman-teman. Atau di mana Banjar Pengambangan Pak Banjar Batur iki Pak Komang? Pegambangan. Pegambangan ya. Lingkungannya Banjar Pengambangan tapi Pak Komang Banjar Batur. Nah, gitu ya. Saya dengan Pak Komang salah satu kolektor Jeep ya Pak Komang. Iya, bisa dikatakan. Iya, kolektor Jeep sekaligus hobi koi. Kali ini saya seperti biasa sambil ngangkat beberapa sloki alkohol. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang masih berpuasa, mudah-mudahan puasanya lancar. Dan bagi teman-teman yang nggak berpuasa, mari kita nonton konten-konten saya dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, Pak Komang, terima kasih sudah support kami dan terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber kami, Pak Komang. Siap, Pak Dewa. Pertama-tama nih Pak Komang, gimana ceritanya bisa Pak Komang bikin kolam koi ini? Kan Pak Komang pemain lohan kan? Iya. Justru pertama itu pasti terkontaminasi oleh teman ya. Ya. Teman ya, Ji ya. Ya. Nah, yang pertama kali kurang lebih tahun 2015 jalan-jalan ke rumah teman di Peliatan. Ya. Yang lihat di rumahnya ada kolam koi. Kok bagus ya? Kok bagus gitu. Artinya bisa diajak main-main tangan itu. Paling-paling kalau nggak salah ukurannya pada waktu itu ukuran 40. Oh, saya lihat gede. Yang saya tahu di cara pikir saya pada waktu itu koi itu ikan-ikan yang dijual di pasar yang gitu. Ya. Kok bisa gede? Padahal tidak sejumbo-jumbo sekarang. Ya. Kok bisa jinak? Ya. Makanya dia yang tanya, gimana caranya bikin gini? Gimana caranya bikin ikan seperti ini biar bisa jinak? Bagaimana caranya gitu? Akhirnya ya dari sana, tertariknya mulai di sana. 2017 ya? 2015 awalnya tertarik, tapi eksekusinya baru bisa 2017. Oh. Karena masalah dana kan. Ya. Berarti sudah 7 tahun Pak Komang main koi ya? Kurang lebih lah. Woi, senior kami nih guys. Enggak senior. Enggak senior. Nah Pak Komang, dalam memelihara koi tentu kan ada kadang-kadang ada problem, ada senangnya juga. Nah, apa sih problem terberat yang pernah Pak Komang rasakan dan apa pemecahan masalahnya? Trouble yang paling utama mungkin trouble-nya sifatnya massal. Ya. Kayaknya permasalahan semua penggemar koi mati massal gara-gara apa? Aeromonas. Karena saya yang nggak dulu awal-awalnya kan nggak pernah karantina, karena logika saya berpikir ikan dikasih airnya jernih ya kita masukin gitu. Tahu-tahu nggak segampang itu main koi. Tidak segampang itu, ada crash bakteri, ada macam-macam lah penyakit itu. Yang pernah datangin satu ikan karena ingin bantu teman, saya beli satu ikan, saya taruh, yang lainnya mati. Satu kolam. Akhirnya dari sana belajar bagaimana tentang karantina, bagaimana memilih ikan yang bagus, memilih juga penjual yang bagus yang bertanggung. Semoga mudah-mudahan teman-teman yang jualan koi bisa bertanggung jawab lah dengan ikan yang dia jual. Dengan proses karantinanya ya. Oke, selanjutnya Pak Komang. Biasanya kan saat karantina itu ada beberapa ikan mati kan karena kita cerobohan kita juga. Iya, betul. Siapapun mengalami fase-fase itu sama kayak awal-awal bawa sepeda motor atau mobil pasti sempat nyerempet kan gitu. Betul. Nah, waktu sakit tuh Pak Komang karantina di kolam apa memang ada vet tertentu atau memang ya ikhlaskan saja gitu? Waktu sakitnya masih dalam tanda kutip saya berpikir masih bisa diselamatkan, yang beli pet terpaksa beli pet, akhirnya beli pet yang 1,5 yang diameter setengah itu ya. Yang terpaksa beli pet, tapi awalnya saya pakai terpal yang 2 atau 3 yang kasih batas kayu yang kok kayaknya nggak cukup gitu, jadi yang beli pet. Makanya ya kalau kita bilang di hobi koi itu hobi yang nggak murah, mahal ya harus. Perang niki Pak Komang, untuk di kolam berapa populasinya dan spek kolamnya deh? Spek kolam kecil deh Bang. Nggih. Karena keterbatasan tempat. Ya. Spek kolam yang cuma dapat 125 kali 4. Nggih. Dalam air cuma dapat 70 nggih. Kalau kayaknya kalau
filternya cuma dapat 1,5 kali 50. Yang paling Filternya 25%. 25%. Kecil termasuk kan? Iya. Tapi ikannya rata-rata udah 50 up loh Niki Bang Komang. Nih, 50 up rata-rata. Ada yang- Rata-rata 50 up. Sampai 60. Paling lama tuh melihara berapa ikan ini? Paling lama deh umur ikannya. Yang paling besar itu Ya, yang apa namanya itu? Yang Cagowi. Yang Cagowi itu ya. kurang lebih 3 tahun ada. 3 tahun ada. Ada nih. Ya. Sisa bencana. Sisa Sisa bencana. Tapi itu udah gede Bang Komang. Yes. 60 tuh ada. Sisa Aeromonas. Itu juga sisanya. Oh. Ya. Oh, gitu ya. Sorry teman-teman ada telepon tadi. Nah, selanjutnya Pak Komang untuk media filternya dengan kolam kecil ini ngepost pasti kan karena populasinya banyak. Iya. Kalau nggak dipost nggak gitu body ikannya teman-teman, Iya. pasti kerempeng. Apa aja media filternya Pak Komang? Pak Komang? Yang media filter, karakteristik filter dulu Ya. karakternya model-model lama. Nggak kita model sekarang yang leher angsa atau yang double wall, nggak, ini lama, model lama. Ya. Karena yang bikin dulu ini kan tukang bangunan yang pakai filter yang murah-murah aja, apa namanya, batu apung Ya. sama view ball Ya. yang campur sama yang isi karang jahe, yang isi oyster. Nanti yang mekanisnya itu ada beras sama ada jaring nelayan. Di gitu juga yang isi apa namanya, di baki sour yang juga isi kerang jahe sama Kerang oyster. jahe ya. Oke. Wah, Pak Komang berarti sekarang populasinya berapa? Ada 20? Nah, 17. 17? Dulu dapat 30. Nah, kalau yang paling gede estimasi kira-kira aja ukurannya berapa? Ada 65 ada. 65 ada. Yang coklat itu. Ada. Apa namanya yang coklat itu loh? Jagowi dah. Cagowi apa? Tembaga. 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 Tembaga memang cepat gede. Kan ya? Ya karena makannya dia rakus banget. Makannya rakus. Rakus. Ya kalau kita ikuti nafsu makannya, wih, satu hari itu banyak sekali. Banyak sekali. Iya. Saya rasa nih semua gen-gen lokal Bali ya Pak Komang. Lokal. Lokal Bali semua teman. Lokal, ya. Lokal Bali power. teman. Lokal. Bali wow. Karena beredar kita idealismenya tinggi Pak Komang. Oh ya? Nggak salah. Ikan-ikan koi yang gede-gede di Bali itu pasti ke keluar Bali. Yang ngacungin jempol dengan teman-teman yang membreeding ikan di Bali itu kayak siapa namanya? Pak Artawan, Ya. Pak Yan Artawan, sama Goswo atau yang lain-lain, teman-teman lain tuh yang acungi jempol karena niatnya mereka itu untuk memproduksi ikan yang bagus itu luar biasa. Dulu ada Pak Ganda. Pak Ganda. Saya juga pernah dapat ikannya Pak Ganda. Bagus. Sampai 85. Iya, gini-gini kan. Tapi ujung-ujungnya Aeromonas. Bukan salah ikannya sih, salah saya. Iya. Yang tidak begitu paham. Tapi breeder-breeder lokal Bali memang sampai keluar tuh terkenal ya idealisme mereka breeding indukannya harus segini. Dan mudah-mudahan idealismenya itu terus Tetap terjaga. terus bertahan. Terus Dan harus bertahan. kita support. Ya, Kita sebagai penggemar harus mampu mensupport mereka ketika mereka memproduksi, ya kita harus ambil produksinya. harus bantu. ya. Dan Ya. jangan ditawar ugal-ugalan. Nggak boleh. Nggak boleh, kita hargailah mereka. Hargai. Jadi gini teman-teman, kalau breeding polosan tuh tentu masih banyak dapat ikan, tapi kalau breeding gosanke itu misalnya lahir 20.000 yang jadi bibit tuh nggak lebih dari 500 yang bisa dijual. Ekor. Nggak lebih dari 500 ekor ya. Tapi berapa persen tuh? Mungkin 0, berapa persen ya? 5% paling Kecil sekali. kecil sekali karena dan jadi Benny Koi ada, ngeblok polanya Iya. ada, belum lagi bengkok, belum lagi buka insang kebuka banyak Waduh. sekali. Benar. Jadi breeder itu memang harus siap mental dan siap gininya. So duit. Ya. Dan siap ada pembeli. Nggih. Nah, Pak Komang, selama 7 tahun main koi ini kan ketularan dari teman nih. Apa yang Pak Komang rasakan setelah ketularan dari teman dan hobi nyemplung di koi loh? Akhirnya pertama setelah dapat pengaruh dari teman, dapat pengaruh juga dari influencer yang namanya seputar ikan koi.
yang sangat mempengaruhi cara pikir saya tentang koi. Yang awalnya jujur yang berpikir siapa sih anak ini berani-berani review koi. Loh, akhirnya lama-kelamaan kok bagus kontennya gitu. Kontennya natural gitu. Kontennya natural apa adanya. Kadang-kadang matanya gini-gini. Ya sih, salah yang dapat ilmu, dapat pencerahan bahwa koi itu asik emang gitu. Apalagi ketika Aji ngambil review ikan yang besar-besar itu termotivasi lah, Ya. pengen punya ikan kayak gitu. Lihat di YouTube luar juga pengen punya. Itu ya. Ya, Jadi terinspirasi ya. Terinspirasi luar biasa. Luar biasa. Dari konten ugal-ugalan. Bahkan beliau ini mau bikin kolam yang lebih. Rencana mau bikin kolam baru, ada tempat di belakang Ji. Ya. 2,5 meter kali 7, nanti maunya kita bangun gitu, tingginya 1,5 lah kayak di yang kolam-kolam ideal. Iya. Oke, itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa menampung produk-produk breeder lokal Bali ya. Oke, mantap. Jos gandos. Teman-teman, kalau bahasa saya ada yang ngawur karena udah naik dikit ya teman-teman. Maaf. Oke, selanjutnya ikan favorit di sini apa? Yang di kolam Pak Komar sekarang ini. Sekarang Ya. saya suka itu loh, yang red karasi, yang bodinya yang agak ngembang itu. Ya ada yang agak Agak ulki itu, walaupun sedikit bocor, dia nggak pernah mempermasalahkan bocor atau pola-pola. Yang suka itu body kalau udah body gempal. Mungkin saya tipenya gempal tinggi kan. Mungkin saya sukanya gitu. Ya, body gempal, size gede. Torpedo Torpedo. Apalagi si punuk dikit. Mantap. Wah. Kalau sekarang makannya di sini berapa kali Pak Komar? Sekarang nih, dengan kondisi sekarang. Ya, kalau dulu pasti ngepost. Sekarang ya agak slow lah dikit. Agak slow lah, 3 kali, 4 kali. Kalau kali. ada di rumah mungkin sampai 4 kali. Kalau nggak di rumah 2 sampai 3 kali. Kesibukan sekarang ini apa Pak Komar? Ada beberapa kegiatan yang ada bisnis. Iya. Bisnis yang juga nulis. Oh, penulis ya Pak Komar? Iya, nulis penelitian. Oh, gue jatuhnya rock and roll banget nih. Avenged Sevenfold. Ada gitaris Avenged Sevenfold, Sister Cat. Ya gini teman-teman. Tatonya keren gini. Nggak usah lama-lama. Yang penting pesannya tersampaikan. Gitu ya. Jika kalau ada salah kata, salah ucap teman-teman, atau kata yang kurang berkenan di konten-konten saya, atau tindakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena berdasarkan ketidaksengajaan, karena konten saya dibuat tanpa settingan, berjalan secara natural. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan terinspirasi, dan sampai ketemu di video kami selanjutnya. Ciao, bye bye.